Tapi kemarin kan juga Mas Roy Suryo juga ke Komnas HAM kan? Oh iya, ya. Apa itu bentuk perlawanan Bukan, atau gimana? gini. Karena apa? Karena itu sebenarnya juga masukan dari beberapa masyarakat termasuk netizen plus 62. Mas, kita baca Anda itu dikenain pasal di undang-undang yang bukan peruntukannya. Iya, itu namanya melanggar hak asasi dong gitu. Saya jadi ingat, oh iya ya, dulu pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE yang kebetulan saya ikut menyusunnya, itu adalah bukan untuk tujuan itu. Itu tujuan sampel agar Indonesia itu, Undang-Undang ITE ya, itu supaya tidak disingkirkan dari perdagangan internasional, karena kita belum punya Undang-Undang IETE. Dulu namanya Undang-Undang IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Ada disingkat jadi ITE. 32 itu adalah kalau ada orang transfer, ya saya sering bilang kalau transfer 1 juta, ditulis diubah jadi 10 juta, itu kita salah. Atau sesuatu yang palsu dikatakan asli. Nah, tiba-tiba itu mau dikenakan, mau dicoba, atau dipaksakan. Kenapa saya bilang dipaksakan? Kalau tuduhan semula itu, ya katakanlah ada seseorang yang keberatan karena merasa dicemarkan nama baiknya, merasa dihina, ya, atau bahkan sebelumnya merasa kita menyebarkan menghasut, ya udah gunakan pasal-pasal itu. Kalau menghasut kan 160 KUHP, pencemaran nama baik 310, 311, atau melalui elektronik 27A. Ya udah, kok tiba-tiba ada pasal lain yang diselundupkan, itu namanya pelanggaran HAM. Dan atas saran, ini saran juga loh. Saran dari? Beberapa termasuk juga salah satu komisioner Komnas HAM, saya nggak perlu sebutkan dari siapa, ya. Kita ke sana. Kenapa sih kamu nyebutin? Loh, kan masa kita yang disuruh nyebutin, yang satu aja nggak nunjukin ijazah juga nggak apa-apa, ya kan gitu. Nah, jadi kita kemarin langsung diterima oleh analis. Jadi malah lebih berdasarkan masukan itu dari netizen plus 62, terima kasih, ya. Kemudian kita ada salah satu info dari dalam juga. Kalau enggak kan dalam mana? Dalamnya Jalan Latu Harari, Komnas HAM, ya, kita datang ke sana dan langsung diterima oleh analis, ya, gitu. Jadi saya sebut kalau analisnya Mbak Grace dan Pak Lulu, ya nggak apa-apa kalau itu boleh, ya. Langsung kita dibikinin laporan penerimaan, kemudian langsung kita diminta mengumpulkan identitas. Kebetulan yang merasa itu kan yang sudah diundang. Saya, Dr. Tifa, Dr. Resmond, Pak Rizal Fadila Sarjana Hukum, Ibu Kurnia Triloyani, ya itu yang kemudian kita membikin itu pengaduan. Nah, sah saja. Oke, memang harapannya apa nanti ketika harapannya kasus ini memang menjadi perhatian. Jadi tidak kami benar-benar kalau ya kan kami kan sering nyebut dikriminalisasi. Supaya juga jelas dari Komnas HAM ada juga perlindungan. Bahkan tidak hanya ke situ. Ya, kemarin teman-teman dari Transparansi Internasional, ya gitu ya, perwakilan Indonesia. Dan teman-teman merasa dikriminalisasi. Iya dong, ada pasal yang tidak jelas digunakan. Karena gini, Mbak, pasal itu kalau 311, 310 atau 160 ataupun 27A, itu kan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kalau ancaman hukuman di bawah 5 tahun, itu subjektivitas penyidik. Tidak ada kemudian tiba-tiba menahan. Gitu loh. Tapi kalau ancaman hukumannya yang 32 itu adalah 32 ITE itu 8 tahun, yang 35 itu 12 tahun, dia bisa punya subjektivitas untuk menahan seseorang. Itu yang dialami oleh Prita. Dulu saya termasuk yang belain Prita, Mbak, gitu. Karena itulah saya melakukan revisi ketika saya di DPR terhadap pasal waktu itu masih 2728 yang digunakan pencemaran nama baik itu. Kita turunkan yang tadinya ancamannya di atas 6 tahun, ya. Waktu itu kita turunkan jadi di bawah 5 tahun, jadi hanya 4 tahun. Jadi nggak bisa ditahan sebelum sidang. Kecuali nanti sidang memutuskan apa, baru itu yang dijalankan. Kalau ini sebelum sidang udah dikerangkeng tuh teman-teman, sehingga kita nggak bisa lagi menyuarakan itu, gitu loh. Kita mau-mau aja kalau pasal itu tepat. Sama dengan Barreskrim ini, kita mau-mau aja kalau itu prosedurnya dijalankan dengan benar. Tapi ketika prosedur itu tidak dijalankan dengan benar, tidak transparan, sama seperti undang-undang ini, pasalnya yang lucu kan, kita yang tahu resmi naskah akademiknya, kok malah kita mau dikadalin dengan dipakai itu kan. Makanya waktu kita bikin undang-undang klarifikasi itu, ini benar loh, petugasnya malah juga tanya-tanya gitu loh, Pak, jadi harusnya pasal ini digunakan buat apa? Gini loh, kasih kuliah sini. Benar-benar kita ngobrol guna dari pasal itu. Oh, mereka gitu. Iya. Terus saya bilang, lah terus siapa nih yang ngarahin? Ada deh gitu yang ngarahin gitu. Supaya dimasukkan. Lah Anda kok diarahin gitu kok mau?